Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Dujayanti dengan NIM 21116022260. Di sini akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah perancangan perangkat lunak dengan dosen pengampu Profesor Setiawan Widiarto. Dengan judul topik analisa cryptocurrency menuju era mata uang rupiah. Di introduction, saat ini perkembangan di era revolusi digital sudah sampai pada teknologi cryptocurrency. DigiCash diperkenalkan pada tahun 1993 sebagai pembayaran elektronik pertama yang menggunakan teknologi kriptografi. Seiring perkembangan zaman, pada 2008 diperkenalkan Bitcoin sebagai transaksi elektronik menggunakan topologi peer-to-peer. Dalam hal ini, kita akan mengupas lebih dalam apakah cryptocurrency memenuhi syarat jika sebagai alat pembayaran uang yang sah diakui sebuah negara. Objektifnya, menganalisa cryptocurrency menggunakan jenis pendekatan kualitatif, di mana berdasarkan data-data jurnal terkait yang membahas tentang cryptocurrency, untuk menganalisa bisa dijadikan sebagai alat mata uang yang sah seperti uang rupiah atau belum memenuhi persyaratan yang ada. Materi dan metodenya adalah cryptocurrency sendiri merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh blockchain yang biasa digunakan sebagai mata uang rupiah. Selama beberapa tahun terakhir, mata uang digital dengan cepat menarik perhatian publik. Macam-macam dari bentuk cryptocurrency diantaranya diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Ada Bitcoin, ada Litecoin, ada Ethereum, Ripple, Monero, Stellar, Neo, Cardano, Bitcoin Cash, NEM, dan lain-lainnya. Pada penelitian relevan, saya menggunakan yang pertama dengan nama peneliti Afrizal dan kawan-kawan dengan judul analisa terhadap cryptocurrency, baik perspektif mata uangnya, hukum, ekonomi, dan syariah. Dengan hasil, cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai perspektif mata uang, perspektif ekonomi, perspektif hukum, dan perspektif syariah. Yang selanjutnya saya gunakan adalah penelitian dari Setiawan pada tahun 2020 dengan judul analisa potensi dan risiko investasi cryptocurrency di Indonesia. Hasil yang didapatkan adalah penelitian ini menunjukkan bahwa hasil berbagai mata uang cryptocurrency memiliki beragam tingkat keuntungan maupun risiko. Terakhir ada dari Ida Bagus Prayoga pada tahun 2018, di mana dengan judul teknologi blockchain secara cryptocurrency di era revolusi digital. Dengan hasil transaksi menggunakan cryptocurrency saat ini belum ada hukum yang benar-benar pasti untuk mengaturnya. Dari pembahasan yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa cryptocurrency memiliki beberapa perbandingan dengan mata uang jenis lainnya. Yang pertama adalah nilai intrinsiknya itu belum ada. Untuk dapat dibagi itu ya, untuk hologram itu ya, untuk tahan lama itu ya, dan lain-lainnya. Seperti dapat dilihat dari tabel 1, cryptocurrency memenuhi 5 dari 7 persyaratan sebagai mata uang. Menurut Afrizal dan kawan-kawannya, barang yang memenuhi 5 syarat disebut good money, dan jika memenuhi 7 syarat disebut excellent money. Berbeda dengan mata uang yang banyak dikenal, mata uang virtual tidak terwujud dan tidak diterbitkan oleh suatu negara atau bank sentral negara tertentu, menurut Setiawan pada jurnalnya di tahun 2020. Dari hasil paparan yang telah disampaikan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk menjadikan cryptocurrency sebagai mata uang rupiah yang sah. Dibutuhkan sebagai sebuah pendekatan atau penelitian mengenai hukum uang digital untuk mengatur tentang uang digital dalam bentuk cryptocurrency. Sehingga apabila ada suatu penyalahgunaan terhadap uang dalam bentuk digital seperti penipuan money laundry atau tindakan pidana lainnya, ada lembaga yang akan bertanggung jawab. Cukup sekian presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kekeliruan dalam pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Dujayanti dengan NIM 21116022260 ingin mempresentasikan hasil ulangan akhir semester pada mata kuliah perancangan perangkat lunak dengan dosen pengampu Profesor Setiawan Widiarto dengan tema berjudul implementasi etika dalam software engineering. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas akan dibagi menjadi subbab, di mana yang pertama adalah pengertian rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, dengan prinsip dasar rekayasa perangkat lunak. Dan yang ketiga, pengertian etika dan kode etik. Yang keempat, yaitu software engineering code of ethic. Langsung aja yang pertama, pengertian rekayasa perangkat lunak. Apa sih pengertian rekayasa perangkat lunak itu?
merupakan sebuah disiplin ilmu yang berhubungan dengan seluruh aspek produk perangkat lunak, baik dari tahapan awal hingga ke pemeliharaan, dari perangkat lunak pasca produksi atau proses yang terintegrasi dan menyeluruh dari segala aspek, mulai dari sebelum perangkat lunak itu dibuat hingga selesai dan bahkan hingga tahap segala aspek. Tujuannya apa sih adanya rekayasa perangkat lunak? Tujuannya itu dibagi menjadi 7 jenis. Umumnya diantaranya yaitu yang pertama untuk memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, yang kedua untuk menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, handal, dan tepat waktu, yang ketiga untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis rencana jalannya program atau sebuah platform, yang keempat menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah, yang kelima mampu melaksanakan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian perangkat lunak dengan pendekatan terstruktur. Yang ketujuh, mampu menyusun dokumentasi pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, apa sih prinsip dasar rekayasa perangkat lunak? Menurut David Hocker, prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak terdiri atas 7 prinsip. Umumnya yang pertama adalah the reason it all exists, yaitu sebuah perangkat lunak dibangun untuk memberikan nilai bagi penggunanya. Sebelum menetapkan kebutuhan sistem, fungsionalitas sistem, proses pembangunan, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah perangkat lunak ini akan memberikan nilai tambah pada sistem atau tidak. Yang kedua adalah KISS, yaitu Keep It Simple Stupid, di mana desain ini dibuat sesederhana mungkin agar peranti lunak lebih mudah dipahami dan dipelihara oleh sistem. Yang ketiga, Maintain the Vision, yaitu penetapan visi yang jelas pada tahapan awal rekayasa sangat penting untuk keberhasilan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya yang keempat, what you produce, others will consume. Sistem yang telah dibangun suatu saat akan digunakan kembali, dirawat, dan didokumentasikan oleh orang lain tergantung pada kemampuannya untuk memahami sistem yang telah ada. Yang kelima, be open to the future. Dalam membangun sistem, prediksi perkembangan sistem yang akan terjadi setelah sistem berjalan sangatlah diperlukan. Yang keenam, plan ahead for reuse. Perencanaan lebih lanjut, proses reuse, dapat mengurangi biaya dan meningkatkan nilai dari komponen dan sistem di mana sistem itu berada. Yang ketujuh adalah think. Berpikir secara matang sebelum bertindak akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pengertian etika dan kode etik. Kode etik adalah menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang dilakukan dan apa yang harus dihindari menurut Donald Gotteball pada tahun 1997. Tujuan kode etik agar profesionalitas memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau kliennya. Terakhir, apa sih Software Engineering Code of Ethics? Seorang software engineer harus memahami 8 prinsip berikut ini. Yang pertama, public, di mana seorang software engineer harus bertindak konsisten dengan kepentingan publik. Yang kedua, klien dan pegawai. Seorang software engineer harus mampu memberikan tindakan yang terbaik untuk kepentingan klien ataupun atasan mereka secara konsisten dengan kepentingan publik. Yang ketiga, adalah sebuah produk. Seorang software engineer harus memastikan bahwa produk mereka dan modifikasi terkait memenuhi standar profesional setinggi mungkin. Keempat, judgment. Seorang software engineer harus menjaga integritas dan kemandirian dalam penilaian profesional mereka. Yang kelima, yaitu ada manajemen. Manajer dan pemimpin pengembang perangkat lunak harus bisa membagi dan mensosialisasikan suatu pendekatan etis untuk manajemen sebuah pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaannya. Yang keenam, profession. Seorang software engineer harus meningkatkan integritas dan reputasi profesi yang konsisten dengan kepentingan publik. 7. Ada kolegas, di mana seorang software engineer harus adil dan mendukung rekan kerja mereka. Terakhir, ada self, di mana seorang software engineer harus mau untuk terus belajar sepanjang hayat yang berkaitan dengan praktik profesinya dan harus mempromosikan pendekatan etika terhadap praktik profesinya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang keliru atau tidak sengaja saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.